Cek cek cek, halo sobat Nimai, kembali lagi bersama si Jack. Dan seperti biasa juga sebelum kita mulai, yang mau makan ambil makannya dulu, yang mau ngopi ambil kopinya dulu sembari kita makan siang ataupun ini makan malam. Yuk kita gaskan lagi dah low profile-nya. Dan seperti biasa ambil juga handsfree-nya biar agak lebih nikmat lah nontonnya sembari makan. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah low profile-nya. Langsung aja kita gaskan. Dan yang mau kasih gue kopi bisa baca di deskripsi. Oke langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Liu Xiaoqi dia pun datang ke Gunung Chunkyu, dan di tempat inilah dia pun pada akhirnya bertemu dengan para tetua yang ada di tempat ini. Dan para tetua mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Liu Xiaoqi berani datang ke tempat ini. Dan untuk Liu Xiaoqi dia juga bersama dengan gadis Xian, dan di sini Liu Xiaoqi dia pun ada di aula utama hingga membuat pada akhirnya kini ada yang datang, dan itu adalah Master Sekte-nya yang bernama yang bernama Hengyin. Dia pun datang ke tempat ini dan melihat itu semua membuat Liu Xiaoqi kini dia pun bertatapan langsung tatap-tatapan dengan Master Sekte Hengyin. Dan untuk Liu Xiaoqi dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya itu adalah seorang tirani yang tidak masuk akal dalam hal kekuatan. Dan dia adalah salah satu pimpinan dari 4 sekte besar yang ada di wilayah ini ataupun di dunia ini. Dan status yang dimiliki oleh Gunung Chunkyu juga sama dengan status yang dimiliki oleh sekte pedang, yang artinya ini Master Sekte-nya juga bukanlah orang biasa. Tapi untuk Master Sekte dia nggak peduli sekali dengan Liu Xiaoqi, tapi dia peduli dengan gadis Xian. Tapi di sini sebagai seorang Master Sekte dia juga tentunya harus menyambut Liu Xiaoqi, dan dimana dia juga berujar, Master Sekte Lu, apakah ini pertama kalinya aku datang ke Bezoku? Ucap dari Master Sekte, dan suara yang diucapkan oleh Master Sekte yang ngebas mirip suara Bang Jack membuat para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini rahimnya anget. Waduh, mereka semua pada kesem semua dengan apa yang diucapkan oleh Master Sekte. Dan untuk Liu Xiaoqi, ya, dia pun mengatakan ini adalah pertama kalinya aku datang ke tempat ini, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi di dalam hati, di kehidupanku yang sebelumnya harusnya nggak dihitung kan, karena memang ya kehidupanku yang sebelumnya harusnya memang gak dihitung, ucap dari Liu Xiaoqi. Maka dari itulah ini memang adalah pertemuanku ataupun kedatanganku pertama ke Bezo, sambut dari dia di dalam hati. Tapi di sini untuk Master Sekte dia berujar, ini adalah pertama kalinya kau datang ke Bezo, dan kau juga telah membantu kami mengalahkan Moonlight Snow Werewolf King yang sebelumnya. Kau telah mengalahkan Demonic Beast, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan itu cukup masuk akal jika Qian kalah dari dirimu, ucap dari Master Sekte yang membuat Qian dia pun kesal. Lah, kenapa jadi aku yang dibawa-bawa Master Sekte? Apa-apaan ini? Ucap dari Qian yang kesal. Dan dia hanya dapat protes dari balik tembok, dan itu jelas membuat Qian nggak terima kenapa kok dia malah dibawa-bawa. Tapi untuk Liu Xiaoqi dia pun mengatakan iya, untuk Qian dia saat itu menekan level kultivasinya, jadi ya aku dapat memenang lawan dirinya. Dan jika dia tidak melepaskan ataupun menekan tingkat kultivasinya, aku pikir aku tidak bisa mengalahkannya, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Qian tentunya senang. Tapi di sini untuk Master Sekte dia kembali berujar, tidak, Liu Xiaoqi, kau sebelumnya ada di rank 3, dan saat itu kau juga melakukan sebuah penerobosan hingga 10 kali, dan itu membuatmu ada di rank 4, iya kan? Ucap dari Master Sekte. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Liu Xiaoqi yang membuat para tetua yang ada di tempat ini mereka tidak menyangka kalau ternyata Liu Xiaoqi benar dapat melakukannya seperti rumor yang tersebar itu, naik 10 level, dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan mereka juga mulai berbisik-bisik kalau bakat yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi sungguh sangat luar biasa, dan itu mungkin tidak lebih lemah dari apa yang dilakukan oleh Master Sekte mereka dan juga saintis. Tapi di sini untuk Master Sekte dia pun kembali berujar, dengan bakat yang kau miliki, kau sungguh sangat luar biasa, dan Qian dia tidak akan mungkin dapat menandingi dirimu, ucap dari Master Sekte lagi yang menyinggung Qian lagi dong, yang membuat Qian dia pun kesal. Master Sekte, kenapa kau sangat menyebalkan? Dari tadi aku diem-diem aja loh, kok aku diusik-usik terus, ucap Qian yang kesal. Tapi di sini Master Sekte setelah dia mengusik Qian kini dia pun kembali melepaskan auranya, dan dia juga berujar, baiklah. Dan yang terpenting dalam pertemuan kali ini adalah ketika Master Sekte dia melepaskan auranya dan dia ingin membahas tentang detail penting pertemuan ini, membuat para tetua yang ada di tempat ini mereka pun menunggu tentang respon apa yang akan diberikan oleh Master Sekte. Ya,
ini ada hal yang memang kami tunggu-tunggu. Kami ingin melihat respon apa yang akan diberikan oleh Master Sekte kepada adik junior Jiang. Ucap dari para tetua ini karena mereka tahu kalau Master Sekte sangat menyukai gadis Xian. Dan juga untuk Qian, dia pun juga sama tidak sabar menunggu respon apa yang akan diberikan oleh Master Sekte kepada Lu Xiaogui yang telah merebut wanita milik Master Sekte. Apa yang akan dilakukan ya? Akhirnya aku telah menunggu lama tentang ini, ucap Qian. Tapi di sini untuk Lu Xiaogui dia juga tahu dan dia juga mulai berpikir apakah Master Sekte akan mulai membahas tentang gadis Xian. Dan jika Master Sekte memang melakukannya, aku tetap akan melawannya, ucap dari Lu Xiaogui. Tapi ternyata untuk Master Sekte, dia nggak bertanya tentang Xian, dia justru malah menyiapkan sebuah makan malam untuk Lu Xiaogui. Dan itu membuat Master Sekte dia berujar, Master Sekte Lu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau makan? Menjawab dari Master Sekte yang membuat para tetua mereka pun bingung lah kenapa malah nawarin makan. Padahal mereka semua berpikir kalau Master Sekte mereka bakal ngamuk kepada Lu Xiaogui, tapi kenapa malah nawarin makan? Tapi untuk Lu Xiaogui dia pun mengatakan tidak ada yang bisa tidak aku makan, ucap dari Lu Xiaogui. Dan dia juga mulai berpikir rencana apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Master Sekte. Karena dia juga tahu Master Sekte menyukai gadis Xian. Dan untuk Master Sekte dia berujar, bagus, karena kau tidak punya pantangan untuk makan. Dan sekarang sepertinya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Dan ayo kita akhiri ini semua, ucap dari Master Sekte yang membuat Qian pun kesel. Gini aja, aku telah menunggu apa yang akan terjadi selama 10 chapter, tapi hanya begini, ucap Qian yang kesal juga dengan respon yang diberikan oleh Master Sekte. Ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan untuk Master Sekte, dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan sebelum dia pergi, dia juga sempat melirik ke arah gadis Xian sebelum dia pun pergi meninggalkan aula itu. Dan untuk gadis Xian, dia pun tahu kalau dia sedang diperhatikan oleh Master Sekte. Dan untuk Lu Xiaogui, dia juga tahu kalau Master Sekte sedang memperhatikan Xian dan juga dirinya. Dan untuk Lu Xiaogui, dia juga berujar, sepertinya jamuan makan malam ini adalah sebuah penyambutan dari Gunung Chunkyu, ucap dari Lu Xiaogui. Tapi setelah Master Sekte meninggalkan aula, kini para tetua yang ada di tempat ini mereka pun mulai mendekati Lu Xiaogui dan juga gadis Xian. Dan mereka juga mulai mengucapkan selamat kepada pasangan baru ini. Dan mereka juga mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Lu Xiaogui dan juga gadis Xian ini dapat bertemu. Tapi tentunya ada juga beberapa pihak yang gak suka dengan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogui dan juga gadis Xian. Dan mereka juga benar-benar tidak terima. Tapi untuk Lu Xiaogui gak peduli dong. Dia gak peduli dengan itu semua. Walaupun dia juga tahu ada beberapa pihak yang gak suka juga. Karena mau bagaimanapun Lu Xiaogui telah memetik bunga tercantik yang ada di tempat ini, yaitu gadis Xian. Sedangkan di sisi lainnya di Sektemu ternyata Soft Dragon dia masih berbicara dengan Ao. Dan di sini untuk Soft Dragon dia tidak menyangka kalau ternyata dia dapat bertemu dengan Ao di tempat ini. Bertemu denganku? Hei, apakah kau kenal siapa aku? Ucap dari Ao. Tapi di sini untuk Soft Dragon dia pun mengatakan tidak senior, maksudku aku tidak menyangka kalau aku bisa bertemu dengan dirimu, ucap dari Soft Dragon lagi yang membuat Ao dia tambah bingung. Hei, kau pernah bertemu denganku? Kau mengenaliku? Ucap dari Ao. Tapi di sini Soft Dragon dia pun menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan Ao. Tapi senior, aku juga tidak tahu siapa identitasmu, tapi aku dapat mengetahuimu dari auramu, ucap dari Soft Dragon yang membuat Ao dia pun bingung lah. Bagaimana bisa pria tua itu, si Pak Kubis ini tahu tentang aura miliknya? Dan untuk Soft Dragon dia pun mengatakan, ya aku mengetahuinya karena aku berasal dari keturunan Black Bamboo Forest. Dan aku juga telah membuat sebuah janji dengan senior, ucap dari Soft Dragon lagi. Dan dia juga mengatakan kalau janji itu telah dilakukan oleh leluhurnya sejak Sekte Pedang pertama kali dibangun. Benarkah? Pendirimu? Apakah aku mengenal pendirimu? Ucap dari Ao yang nggak tahu juga. Tapi di sini Soft Dragon dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah wasiat yang diberikan oleh leluhurnya. Dan itu adalah sebuah wasiat yang memang harus dilakukan. Dan dia juga mengatakan kalau dia memiliki sesuatu yang memang harus diserahkan kepada Ao sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh leluhurnya. Yang membuat Ao dia pun bingung. Apa? Wasiat? Leluhurmu? Hei, apa itu? Aku nggak ngerti, ucap dari Ao yang bingung. Tapi untuk Soft Dragon ini dia pun mencoba mengeluarkan sesuatu. Dan dia juga berujar, senior, mungkin saja senior agak lupa dan aku akan mencoba membuat senior mengingatnya sedikit, ucap dari Soft Dragon yang mengeluarkan sebuah benda kotak agak panjang yang membuat dia pun bingung tentang benda apa yang ada di tangan dari Soft Dragon. Dan dia juga berujar, senior, apakah senior mengenali benda ini? Ucap dari Soft Dragon yang membuat enggak,
Aku nggak tahu, ujar dari Ao. Bahkan di sini Ao dia pun bertanya kepada Sofragen tentang benda apa itu. Dan untuk Sofragen dia berujar, aku juga tidak tahu. Yang intinya benda ini diturunkan oleh leluhurku, dan leluhurku juga mengatakan kalau benda ini tidak bisa dibuka, dan ya maka dari itulah aku harus mengembalikannya, ucap dari Sofragen. Di sini Sofragen dia juga mengatakan kalau benda ini telah dititipkan kepada leluhurnya sejak puluhan ribu tahun dan tidak ada seorang pun keturunannya yang dapat membuka benda ini. Maka dari itulah dia akan mengembalikannya, yang membuat Ao dia pun bingung. Kau telah menyimpannya selama bertahun-tahun dan kau ingin memberikannya kepada aku kah? Ujar dari Ao. Ya, iya tentu saja senior, karena kami tidak bisa membukanya, jadi kami hanya menyimpannya, dan aura benda ini terasa sama dengan aura yang engkau miliki. Ujar dari Sofragen, dan aku yakin benda ini adalah milikmu. Ujar dari Sofragen, yang membuat Ao dia pun mulai memperhatikan benda itu, dan dia juga berujar, ya auranya sih memang terasa sama. Ujar dari Ao, apalagi tulisan ini. Tapi tulisan ini juga mengingatkanku kepada seseorang, tapi aku nggak ingat secara pasti. Ucap dari Ao. Tapi karena kau ingin memberikan benda ini kepada aku, ya aku ucapkan terima kasih. Ucap dari Ao lagi, walaupun dia nggak tahu benda apa ini. Tapi untuk Sofragen dia pun tahu kalau benda ini memang diturunkan oleh leluhurnya untuk dikembalikan. Tapi leluhurnya juga mengatakan siapa tahu dapat membuka benda ini maka mendapatkan hak untuk dapat memilikinya. Dan sebelum menyerahkannya, Sofragen dia juga bertanya kepada Ao apakah dia boleh diizinkan kembali mencoba untuk dapat membuka segel yang ada di tempat ini. Yup, lakukan. Tentu saja sambut dari Ao, yang membuat Sofragen tentunya dia akan melakukannya. Senior, baik, terima kasih, ujar dari Sofragen. Maka darulah kini dia pun mencoba untuk dapat kembali membuka kotak itu dengan kemampuan yang dia miliki, dan dia juga berujar, ini adalah percobaan terakhirku, aku akan melakukannya, ujar dari Sofragen sebelum dia mencoba merapal sebuah mantra dan dia melepaskan sebuah kekuatan aneh untuk dapat mencoba membuka kotak itu. Dan dia juga ingin tahu benda apa yang ada dengan dirinya itu, karena memang sebelumnya dia pernah mencoba tapi gagal. Tapi kali ini ternyata dia dapat membuka segelnya, dan itu jelas membuat Sofragen dia juga akan ternotis. Tapi ketika dia akan mencabut segelnya, dia pun menutupnya kembali, dan dia juga berujar, akhirnya Black Forest Bambo kami akhirnya terbebas, ucap dari Sofragen. Dan dia juga mengatakan, aku pikir aku tidak perlu lagi melanjutkan untuk membukanya, ucap dari Sofragen, yang berencana untuk mengembalikannya saja tanpa dia harus tahu tentang benda apa ini. Walaupun dia bisa membukanya dan leluhurnya juga nggak bisa, tapi dia bisa. Tapi dia justru malah menyerahkan benda ini kepada Ao. Senior, terima kasih. Junior ini berterima kasih, dan sekarang tolong ambillah kembali, dan ini adalah milikmu, ucap dari Sofragen. Dan untuk Ao, dapat hadiah, senang dong, walaupun dia nggak tahu tentang benda apa ini. Tapi di sini Ao dia pun melihat kalau ternyata segelnya udah kebuka, maka dari itulah ya udah dibuka aja dong sama Ao. Dia pun langsung buka aja, dan dia juga merasakan, apa ya yang ada di dalam kotak ini? Dan ketika dibuka, dia pun ternotis dengan sesuatu, dan itu terlihat seperti sebuah suling ataupun ya benda suling, yang membuat Ao tiba-tiba aja dia pun berteriak. Ao mulai tidak terkendali, yang membuat Sofragen dia pun tahu kalau ada yang tidak beres, karena memang tiba-tiba saja Ao dia memancarkan energi yang luar biasa kuat, dan dia mulai kembali ke area makam, yang membuat Sofragen dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba saja senior Ao dia tidak dapat mengontrol kekuatannya, yang membuat Sofragen dia pun bingung, senior ada apa? Tapi di sini dia juga merasakan kalau ada kekuatan kuat yang tiba-tiba saja keluar dari Ao, dan itu membuatnya sadar kalau dia harus memblokir kekuatan itu dan jangan sampai keluar. Karena memang di sini Sofragen langsung melakukannya. Dia langsung melakukan sebuah segel, dia pun membangun sebuah barrier pertahanan untuk dapat melindungi tempat ini, karena energi yang dilepaskan oleh Ao tidak terkendali, dan itu sangat-sangat mengerikan, yang membuat Sofragen dia pun tahu energi spiritual ini terlalu mengerikan, dan jika dilepaskan aku takut gunung ini akan hancur dan sektemu benar-benar akan lenyap, ucap dari Sofragen. Maka darulah dia pun menahan semua kekuatan yang dilepaskan oleh Ao, walaupun saat ini kekuatan yang dilepaskan oleh Ao juga tidak terkendali, dan itu membuat Sofragen aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan sekte ini hancur, ucap dari Sofragen. Maka darulah kini dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang terkuat di tempat ini, dia pun membangun sebuah barrier pelindung untuk dapat melindungi sektemu dari kekuatan Ao yang mulai meluap-luap. Dan kekuatan yang dibangun oleh Sofragen yang merupakan orang terkuat itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa, karena kekuatan yang dilepaskan oleh Ao dapat dibendung oleh Sofragen hingga membuat Pak Tuaji yang merupakan adik
juniornya nggak menyadarinya. Bahkan untuk Dongli yang meningkatkan indera pendengarannya, ternyata dia juga nggak bisa mendengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di area pemakaman. Walaupun saat ini di area pemakaman ternyata energi spiritual yang dilepaskan oleh Ao benar-benar meluap, tapi pada akhirnya energi itu pun perlahan dapat kembali teredam, yang membuat Ao dia berujar, terima kasih atas bantuannya, ucap dari Ao. Tapi untuk Sofragan dia berujar, iya, tidak apa-apa senior, aku memang harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan untuk senior, kau tidak perlu bersikap sopan kepada junior ini, ucap dari Sofragan. Dan untuk Ao, ya, aku saat ini teringat dengan sesuatu setelah aku melihat benda itu. Hei, apakah orang yang memberikan benda ini adalah Luli? Ucap dari Ao. Dan untuk Luli sendiri yang diucapkan oleh Ao adalah seorang pria yang merupakan sosok yang luar biasa. Dan itu adalah sosok yang disebutkan juga oleh pohon suci ketika Lushogi dan juga gadis yang berada di sekte pedang. Dan untuk Luli sendiri, dia ternyata adalah murid terakhir yang dimiliki oleh Kaisar kuno. Dan itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Tapi untuk identitasnya juga, dia adalah sosok Sofragan pertama. Luli adalah Sofragan pertama. Tapi di sini untuk Ao, setelah mendengar kalau ternyata Sofragan dia pun tahu siapa Luli itu, membuat Ao dia berujar, baiklah, aku mengerti, ucap dari Ao. Tapi di sini tanpa adanya sebuah respon yang diberikan oleh Ao lagi, membuat Sofragan dia pun bingung kenapa senior itu tiba-tiba saja diam dan menghilang. Tapi di sini Ao dia berujar, baiklah, karena aku telah mendapatkan sedikit informasi, aku ingin beristirahat sebentar. Dan sekali lagi terima kasih, ucap dari Ao, yang membuat Sofragan dia pun tahu kalau dia telah diusir secara halus, yang membuat Sofragan dia berujar, baik, terima kasih senior dan junior ini izin pamit, ucap dari Sofragan yang kini pergi meninggalkan makam dari Ao. Dan untuk Ao, hei, aku sejatinya tahu tentang itu semua. Apakah kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu segalanya. Tentang benda ini. Sejatinya benda ini bukanlah sesuatu yang ditinggalkan untuk diriku, tapi ini adalah benda yang dia tinggalkan untuknya. Tapi saat ini dia tidak ada di rumah, jadi ya sudahlah, aku simpan dulu. Kita tunggu saja sampai dia kembali nanti, ucap dari Ao. Dan siapa yang dimaksud oleh Ao? Ya, nggak tahu juga untuk saat ini. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di Gunung Chinkyu, saat ini terjadilah sebuah pertemuan ataupun perjamuan yang dilakukan oleh sekte ini untuk dapat menjamu Lu Xiaoyi. Dan di tempat inilah perjamuan itu langsung dipimpin oleh Master Sekte. Dan di tempat inilah mereka makan-makan bersama. Tapi di sela-sela mereka sedang melakukan sebuah perjamuan, ada sosok pria yang berujar, Master Sekte Lu, karena kau adalah pimpinan dari satu sekte, aku ingin bertanya, berapa banyak murid yang kau miliki? Ucap dari pria ini. Saat ini keadaan juga sudah semakin kacau dan latar belakangmu juga cukup rendah kan harusnya. Dan aku pikir sekte kecil, siapapun bisa menjadi master sekte dari sekte kecil. Ujian dari seorang pria ataupun seorang tetua yang mencoba untuk menjatuhkan Lu Xiaoyi. Tapi apa yang diucapkan oleh pria itu tentunya membuat gadisnya dia pun tahu kalau sosok itu mencoba untuk menyudutkan Lu Xiaoyi, yang membuatnya pun marah. Tapi ketika gadisnya marah di sini, Lu Xiaoyi dia pun coba untuk dapat menghentikannya. Sudah, jangan terpancing, karena saat ini lihat master sektemu saja tidak melakukan apapun, yang artinya ini adalah sebuah tes untuk dapat menjatuhkan posisiku, ucap dari Lu Xiaoyi. Tapi di sini untuk gadis Yan dia pun gak nyaman dan dia memutuskan untuk pergi aja dari perjamuan itu. Tapi untuk Lu Xiaoyi tentunya dia tidak mau melakukannya. Hei, bagaimana mungkin aku dapat dijatuhkan seperti itu? Dan mari kita lihat siapa juga yang akan terjatuh dari posisinya, ucap dari Lu Xiaoyi, karena dia ingin bermain dengan sosok yang mencoba untuk dapat menjatuhkannya. Tapi melihat Lu Xiaoyi yang tidak menjawab berapa jumlah murid yang dimiliki oleh sektemu, membuat sosok pria tua itu ataupun tetua itu dia pun kembali berujar, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Apakah pertanyaanku itu adalah sebuah pertanyaan yang tepat sasaran? Master sektemu, kau hanyalah seorang yang memiliki latar belakang yang rendah. Dan kupikir kau hanya sedikit beruntung. Dan berapa banyak murid yang kau miliki? Ucap dari pria ini yang mencoba untuk menjatuhkan Lu Xiaoyi. Dan dia Lu Xiaoyi, di sini pria ini dia mencoba untuk dapat menjebak Lu Xiaoyi. Dan jika kau berani mengatakan kalau kau memiliki banyak murid yang lebih banyak daripada sekte kami, itu artinya kau menyinggung sekte kami. Dan aku ingin lihat apa yang akan diberikan oleh para tetua ketika kau menyinggung sekte kami. Tapi jika kau mengabaikannya,
Itu membuktikan kata-kataku yang sebelumnya kalau kau hanyalah pria yang cukup beruntung dan kau adalah pria yang tidak berguna. Ucap dari pria ini yang mencoba untuk dapat menjebak Lu Xiaogi, dan aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Dan itu adalah harga yang harus kau bayar karena kau berani merebut Xian dari kami. Ucap dari pria ini yang mencoba menjatuhkan Lu Xiaogi, tapi untuk Lu Xiaogi dia berujar kalau status yang dia miliki itu tidak buruk-buruk amat, hingga pada akhirnya dia bisa duduk setara dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi tetap saja apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi tidak menjawab pertanyaan dari pria ini, yang membuat pria tua ini dia kembali berujar, bagaimana dengan pertanyaanku? Ayam liar tetaplah ayam liar. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi phoenix. Ucap dari pria itu yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, apa maksudmu? Apakah yang kau katakan itu adalah jumlah dari setiap murid? Artinya memiliki kekuatan yang lebih tinggi lagi? Dan jika itu dianalogikan sebagai lebih banyak murid, maka status sekte lebih tinggi. Aku ingin mengatakan, apakah itu juga berlaku dengan sekte ini? Yang artinya, jika saja jumlah murid itu menentukan tingkat sekte, maka dari itulah sekte pedang yang memiliki jumlah murid lebih banyak daripada sekte ini, mereka adalah phoenix. Sedangkan tempat ini, sekte Gunung Chinkyu, yang memiliki murid lebih sedikit, apakah mereka itu disebut sebagai ayam gunung? Ucap dari Lu Xiaogi yang membalikan kata-kata dari pria itu yang membuat pria tua itu dia pun langsung dipandang jijik dari para tetua-tetua lainnya. Dan itu adalah permainan kata yang diberikan oleh Lu Xiaogi untuk dapat kembali menekan sosok yang mencoba untuk dapat menekannya. Dan itu adalah pelajaran yang diberikan oleh Lu Xiaogi. Jika berani menyentuhnya, berani mengusiknya, maka akan diusik balik dengan apa yang dia miliki. Dan untuk pria tua ini, dia pun panik tentang apa yang harus dia lakukan, dan dia mencoba untuk meminta bantuan dari Master Sekte. Tapi Master Sekte, dia diam aja dan dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh sosok tetua itu, hingga pada akhirnya memaksa seorang wanita tua datang, yaitu tetua Cixin yang merupakan para sesepuh yang ada di tempat ini. Dan status dari wanita tua ini lebih tinggi daripada status yang dimiliki oleh Master Sekte. Dan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tua ini kepada Lu Xiaogi yang telah menyinggung mereka, kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.